Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ramadan dengan NIM 6670210093 dari kelas 4E Statistik Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini saya akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis dengan teknik analisis regresi linear sederhana untuk memenuhi tugas tambahan UAS Statistik Sosial. Nah, di layar pada saat ini saya sudah memiliki data dari 45 responden, yakni responden yang kami teliti adalah kelas 4F dan juga kelas 4G. Nah, lalu pada penelitian saya ini saya memiliki dua variabel, yaitu variabel e-commerce atau variabel independen yang dilambangkan dengan huruf X, dan juga variabel perilaku konsumtif yaitu variabel dependen atau dilambangkan dengan huruf Y di sini. Nah, lalu kemudian saya akan menguji kedua variabel tersebut sehingga nanti akan diketahui apakah ada pengaruh dari variabel e-commerce terhadap variabel perilaku konsumtif. Yang dimana pada pengujian pertama saya akan melakukan uji validitas, yang dimana cara untuk melakukan uji validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama pergi ke analyze, lalu pergi ke correlate, lalu bivariate. Nah, lalu di sini pertama kita masukkan dulu kita masukkan dulu pertama yaitu variabel X-nya. Nah, ini kita pilihnya dari X1 sampai dengan X total. Kita masukkan semua. Nah, lalu dari optionnya ini kayak begini aja, nggak usah diubah-ubah. Ikutin di sini aja. Lalu style juga nggak usah. Lalu bootstrap pokoknya nggak usah. Nah, karena pada uji validitas yang kami lakukan atau penelitian saya ini menggunakan product moment person, lalu ya udah kita centang yang bagian personnya, lalu centang juga yang two-tailed dan flag significance correlation. Nah, setelah itu ya udah langsung oke aja. Oke, jadi setelah kita jadi keluar output seperti ini, yaitu table-table X1 sampai X4 ini dan X total. Nah, udah pokoknya kita langsung fokusnya ke table X total aja nih. Nah, ini nih angka-angka ini merupakan angka R hitung. Nah, lalu dari metode atau teknik person product moment sendiri, R hitungnya harus melebihi R table, yang dimana R table dari penelitian kami ini adalah nilainya 0,294. Nah, 0,294 itu didapat dari mana? Itu bisa dilihat dari R table, dicari aja di Google, nanti dilihat di table tersebut. Nah, itu disesuaikan dengan responden yang kita punya. Misalkan kita responden 45 sama seperti penelitian saya, nah sehingga R table-nya adalah 0,294. Oke, bisa dilihat bahwa dari setiap butir pernyataan yang kami ajukan X1 sampai dengan X4, nah, setiap nilai dari R hitungnya itu udah melebihi R table, sehingga dapat dikatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang kami ajukan ini sudah memiliki status yang valid. Kemudian lanjut ke variabel yang Y, caranya sama aja kayak yang tadi, kita ke analyze, lalu ke correlate, bivariate. Nah, ini kita masukin nih yang Y-nya, caranya sama aja kayak yang tadi, pokoknya langsung dari Y1 sampai Y total. Ini kita masukkan ke sini, settingan ininya juga sama aja, nggak usah ada yang diubah-ubah, langsung oke aja. Nah, sama kayak yang tadi, keluar table juga kayak gini, kita langsung fokusnya langsung ke kolom Y total aja. Sama kayak yang tadi juga, syaratnya bahwa setiap R hitung dari setiap pernyataan yang kita ajukan itu harus melebihi R table. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa setiap nilai R hitung dari pernyataan yang kami ajukan pada variabel Y ini sudah melebihi R table, yang dimana R table-nya tadi adalah 0,294. Di sini nilai dari R hitungnya semuanya sudah melebihi R table, sehingga dapat dikatakan bahwa pernyataan dari variabel Y juga memiliki status yang valid. Oke, setelah melakukan uji validitas, selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri itu ditujukan untuk mengetahui seberapa konsisten dan stabil kuesioner yang diajukan pada sebuah penelitian. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas, selanjutnya kita akan pergi ke analyze,
terus ke scale, lalu reliability analysis. Nah, pertama kita masukkan dulu yang variabel X tanpa total, yaitu kita langsung X1 sampai X4 aja. Kita masukkan ke kolom yang items. Nah, yang ratings kita kosongin aja. Lalu kita pencet dulu yang statistik ini. Nah, kita centang yang scale if item deleted. Nah, setelah itu ya udah, sisanya nggak usah diutak-atik lagi, langsung continue aja. Lalu modelnya alpha di sini. Kenapa alpha? Karena pada penelitian saya menggunakan modelnya adalah Cronbach alpha. Jadi kita pilihnya yang alpha. Setelah itu langsung oke aja. Nah, nanti keluar ada table reliability statistic. Langsung kita fokusnya langsung ke nilai Cronbach alpha-nya aja. Nah, syarat dari Cronbach alpha sendiri, nilai dari variabelnya itu harus melebihi 0,60 ataupun 0,70. Nah, pada tabel di sini bisa dilihat bahwa nilai pada Cronbach alpha pada penelitian saya sudah melebihi 0,60, yaitu ada 0,942, yang dimana artinya sudah melebihi nilai minimum. Nah, yang sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X-nya itu sudah reliable. Nah, kemudian kita langsung ke variabel yang Y. Oke. Langsung ke variabel yang Y, caranya sama aja kayak yang tadi, langsung ke analyze aja. Setelah analyze langsung scale, reliability analysis. Nah, yang ini kita keluarin dulu. Oke. Kita masukinnya yang Y1 sampai Y8. Ke kolom items juga. Statistiknya sama kayak yang tadi, udah bener, nggak usah diutak-atik lagi. Setelah itu langsung oke aja. Oke, langsung di sini keluar bahwa nilai Cronbach alpha dari variabel Y pada penelitian saya adalah senilai 0,920, yang berarti nilai variabel Y pada penelitian saya ini sudah reliable, yang dimana sudah melebihi nilai minimum dari Cronbach alpha itu sendiri. Syaratnya adalah 0,60 ataupun 0,70. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Y-nya sudah reliable. Oke, tadi udah melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel e-commerce terhadap variabel perilaku konsumtif dan juga seberapa besar pengaruhnya. Lalu untuk melakukan uji hipotesis, kita bisa langsung ke analyze. Lalu setelah ke analyze, kita ke regression. Nah, karena kita tadi menggunakannya yang uji hipotesis regresi linear sederhana, langsung ke regression linear. Nah, di sini langsung aja nih kita masukkan X total ke kolom independen karena variabel X itu merupakan variabel independen. Lalu Y total ke kolom dependen karena variabelnya merupakan variabel dependennya. Nah, untuk statistik sampai bootstrap ini dan juga kolom-kolom ini kita kosongkan aja. Lalu untuk metodenya kita langsung gunakan yang enter aja. Nah, setelah kayak begini langsung aja di oke. Oke, lalu nah keluar nih tabel-tabel kayak yang tadi. Nah, sekarang kita fokusnya ke yang model summary dulu aja. Di tabel yang model summary ini ada R-square, yang dimana R-square itu merupakan nilai besaran pengaruhnya, yang dimana pada penelitian saya ini variabel e-commerce memiliki pengaruh terhadap variabel perilaku konsumtif, yang dimana besaran pengaruhnya itu adalah sebesar 0,688 atau 68,8%. Nah, sehingga sisanya sebesar 31,2% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti pada penelitian saya ini. Oke, selain dengan menggunakan tabel dari model summary tadi yang ini, nah kita juga bisa menggunakan tabel dari koefisien, yang dimana
kita bisa membandingkan dengan menggunakan stick ataupun membandingkan t-hitung dengan t-table-nya. Yang pertama, kita membandingkan nilai signifikansi terlebih dahulu, yang dimana syarat dari nilai signifikansi itu maksimumnya adalah 0,05. Jika nilai signifikansi pada penelitian kita sudah di bawah 0,05, maka dapat dikatakan ada pengaruh. Nah, pada penelitian saya ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,08. Ini yang ini sehingga angka tersebut sudah di bawah 0,05. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh dari variabel e-commerce terhadap variabel perilaku konsumtif. Nah, kemudian untuk menggunakan kolom dari atau membandingkan t-hitung dengan t-table, kita lihat dulu di sini bahwa nilai t-hitung pada penelitian saya ini adalah yang ini ya, 9,748. Lalu untuk mengetahui t-table-nya, kita membagi konstanta yakni 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025, dan jumlah respondennya dikurangi 2, yang dimana pada penelitian saya ini respondennya adalah 45, kemudian dikurangi 2 dan didapatkan 43, sehingga kita bisa mendapatkan nilai t-table-nya. Nah, kalau tidak salah, t-table dari penelitian saya ini nilainya adalah 2,017. Nah, sehingga bisa dilihat bahwa nilai t-table atau nilai t-hitung dari penelitian saya ini yang sebesar 9,748 ini sudah melebihi t-table yang sebesar 2,017, yang berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel e-commerce terhadap variabel perilaku konsumtif. Nah, untuk besaran pengaruhnya sendiri seperti yang udah dibilangin, yang sudah saya bilang tadi, pengaruhnya itu adalah 68,8%, yaitu dilihat melalui R-square ini, dan 31,2%-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.